Kalau kita lihat tadi Mr. Q sempat membicarakan bahwa algoritmanya 17%. Itu dalam arti untuk menyenangkan ibu atau mengamankan posisinya. Itu apologi ya? Iya, kenapa? Apologi ya. Kenapa muncul dua kesimpulan itu, Mr. Q? Ya karena itu kan pola yang biasa. Kenapa harus menenangkan ibu? Dan kenapa harus ngomong? Kan gini nun sewu, Mr. Q, nun sewu. Ya kalaupun lolos pilpres, kan tetap ruling party ya, tetap dapat ketua DPR, tetap pemenang pemilu di suara terbanyak. Iya, tapi kan targetnya menang pilpres juga kan. Satu putaran. Menurut saya masalahnya kan begini, pertama nggak menang pilpres, yang kedua angka 17 itu terlalu menyakitkan gitu. Dengan berat hati kita harus menggunakan istilah itu. Meskipun lebih besar dibanding 2009. Hah? Lebih besar dibanding 2009 kan? 2009? Ibu Mega maksudnya kan? Iya. Bu Mega berapa sih angkanya waktu itu? 14 kan kalau nggak salah. Enggak, 2009 PDI-nya 14%. Oh, kalau pemilu legislatif. Legislatif nih, kita bicara legislatif. Oh, di pilpres. Pilpres yang kita bicarakan pilpres. Kalau pilpres 2009 itu saya ingat SBY 60%, kemudian JK itu sekitar mungkin 13%. Nah, sisanya baru Ibu Mega 20-an sekian. 20-an. Ya, 20-an sekian. Jadi masih lebih tinggi juga. Juara 2 lah. Iya, juara 2 masih lebih tinggi dibandingkan. Tapi saya kira itu kan fenomena yang biasa di semua organisasi. Kalau misalnya Anda gagal menjalankan tugas, kan Anda mencari alibi atau mencari alasan kenapa tugas itu gagal dilaksanakan atau kemenangan itu gagal diperoleh gitu. Dan memang balik lagi kalau di psikologi, ya saya ini kebetulan baca buku Psychology of Emotion selama perjalanan saya kemarin break ke luar kota kan gitu. Itu di situ disebutkan ya orang ketika harapan dengan kenyataannya tidak sesuai, ya dia menyalahkan faktor di luar dia. Ketika dia nggak mampu menjelaskan kekalahan misalnya, dia mencari faktor di luar dia. Tapi untuk disalahkan. Kalau di Jepang gitu kan orang udah nggak comply gitu kan, nyusuk perut sendiri kan, Mr. Q. Apa istilahnya harakiri kan? Anda mau bilang Mas Hasto harus arah kiri? Enggak se ekstrim itu. Apa nih hari ini juga nih? Enggak kan nih. Maksudnya faktor di luar dirinya tadi gua bantah. Bahwa di Jepang ada harakiri. Iya, kalau menurut gue secara di Korea orang banyak mundur tuh, pejabat-pejabatnya banyak mundur. Itu kan kalau udah kalah total. Ini kan sebenarnya kalahnya juga nggak kalah amat karena partainya masih menang pemilu gitu kan ya. Kalau menurut gua Mas Hasto makanya kita berhasil. Itu pada kultur kan ada perbedaan antar kultur kan. Antar masyarakat tuh ada perbedaan kultur. Pada kultur masyarakat yang seperti itu tanggung jawab itu diambil. Nah, dalam kultur masyarakat yang berbeda, tanggung jawab itu nggak diambil, gitu. Tapi kalau itu mau diambil, berarti H ke H. Hah? Hasto harakiri. Tapi kenapa maksudku gini? Kenapa harus ditimpakan ke Mas Hasto gitu? Problem kalau disuruh tadi H ke H tadi. Kenapa variabel utamanya Mas Hasto? Pertanyaannya gue balik lagi tuh, pertanyaan Budi itu. Apakah kalau Ganjar menang, Mas Hasto juga yang paling gede sahamnya? Oh iya dong. Pertama begini, kita ini kan ada kalau peta di internal ada Mbak Puan ya kan, ada Mas Solugu. Gue ikut-ikutan. Pertanyaannya terlalu polos. Tapi itu kelebihan Budi. Dengan wajah begitu dia bisa sok lugu. Kalau lu sok lugu nggak bisa. Solugu pertanyaannya. Yang pertama kan yang mengeluarkan pernyataan itu yang kita bahas ini kan Mas Hasto. Dari tadi kan kita membahas pernyataan Mas Hasto kan, gitu loh. Jadi kalau nggak disebut, nggak dibahas oleh Mas Hasto, ya nggak kita komentari juga, nggak kita analisa juga. Yang kedua memang harus diakui bahwa panglima perangnya kelihatannya dalam Pilpres 2024 ini adalah Mas Hasto. Tuh, bukan Mamang Pacul. Hah? Bukan Mamang Pacul. Pacul Halan ini nggak tahu. Solugu. Masa kita harus jelaskan.
Loh, kan ketua badan pemenangan pemilunya siapa? Iya, Siapa? itulah. Ayo. Selalu gua. Berarti ada dinamika politik yang menarik di internal PDI Perjuangan pada hari ini. itu Gitu pertanyaannya. analisanya. Iya. Jadi kalau kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, sebetulnya bisa dipahami bahwa karena proses di dalam organisasinya juga tidak sebagaimana mestinya, gitu loh. Barangkali kalau yang memimpin atau menjadi panglima perang dalam Pilpres kali ini adalah Pak Julhalan, gitu. Saya kira ceritanya akan bisa sangat berbeda loh. Ceritanya bisa sangat berbeda. Gini, kalau Capresnya bukan Ganjar. selalu dulu Ayo coba lu cari Arif Poyo. Woi, kenapa lu mau bola? Nggak gini. Ini ada bagus Kan nih. bisa aja kan kalau kita mundur ke belakang kan. Misalnya bisa aja Prabowo Puan misalnya kan begitu kan. Nah, itu Pak Julhalan striker utama tuh. Pasti ya. Ya. Gitu. Nah, yang kedua misalnya begini, tetap misalnya Prabowo versus Ganjar katakan begitu. Tapi komandan di lapangannya adalah Mas Pacul. Menurut iya. saya bisa lain tuh ceritanya. Prabowo Ganjar masih mungkin tuh ya. Iya Prabowo Ganjar masih mungkin Mas Pacul. Atau Prabowo versus Ganjar. Prabowo versus Ganjar seperti yang terjadi sekarang ini. Iya. Tapi kepanglima lapangan adalah Mas Pacul. Itu bisa lain ceritanya loh. Bisa lain ceritanya. Bisa jadi Mas Pacul akan seperti saya yang tetap akan mendukung Pak Jokowi dan mengasosiasikan Ganjar Mahfud dengan Pak Jokowi. Ya. Betul. Nah, kalau bicara cerita-cerita kita di belakang kan, kolam besarnya itu kan Pak Jokowi yang 80% kalau dibagi dua masih 40-40. Masih lebih tinggi daripada Mas Anies Perubahan, yang iya. perubahan 20%. Jadi kalau ceritanya nih barangkali kita mundur ke belakang ya, ke Panglima pemenangan Ganjar Mahfud itu Bambang Pacul, ini kita masih bahas Pilpres putaran kedua loh hari ini. Ini salah Pacul berarti. Hah? Selalu gua. Itu. Karena Mas Pacul itu kan ilmunya tuh udah bener yang Orang ya baik, sebenarnya ya. dalam bahasa yang berbeda gitu kan. Kalau saya bilang Pak ke Pilpres 2024 ini adalah cerita bagaimana Anda memposisikan diri terhadap Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu orang yang sangat populer, garis miring orang baik. Kalau Anda mau dipilih rakyat, Anda harus mendekatkan diri dengan orang baik ini. Ya kan? Tapi kalau Anda menjauhkan diri daripada orang baik ini, maka Anda otomatis nggak bisa menang. Karena mayoritas orang itu suka mendukung orang baik ini gitu. Itu cerita sederhana dari 2024 ini. Kalau kata Pak Pacul di obrolan kita di belakang gitu ya, itu udah dia terapkan lama loh itu di dalam pilkada-pilkada katanya. Kalau lihat survei, ternyata lawannya PDI ini orang yang dianggap baik, PDI-nya jadi wakil aja. Ah, betul. Iya kan? Betul. Itu udah dikerjain lama. Betul. Itu saintifik banget tuh bener, argumennya saintifik tuh. itu. Iya. Nah, yang kedua, yang ilmunya Pacul Halan lagi ini. Anda jangan salah pilih galah. Anda mau melenting tinggi, Anda harus pilih galah yang tepat gitu. Nah, Mas Ganjar ini kan sudah dapat galah yang paling tinggi, paling tepat gitu. Namanya, tapi kemudian namanya kolom komentar aja, silakan aja. Ya. Pura-pura nggak tahu. Selalu. Tapi kan di tengah jalan ganti galah. Selalu ganti galah gitu loh. Lah gimana? Anda pilih galah, Anda sudah pegang galah yang paling tinggi, yang bisa melentingkan Anda mencapai tujuan Anda itu, tapi Anda ganti galah yang lebih pendek gitu, yang kira-kira udah tahu itu nggak akan sampai terlalu gitu. segmented ini ya, Mr. Q. Galah kedua terlalu segmented ini. Iya, kalau dalam istilah catur kita kan ini kan super grandmaster, ganti grandmaster wanita kan begitu. Loh, ini semua analogi yang kita sampaikan di sini kejadian. pertanyaannya, siapa grandmaster wanita? Judit Polgar. Judit Polgar.
Pura-pura nggak tahu. Wah. Tadi dia, Kalau dalam realita tuh Judith Polgar kira-kira siapa Mr. Q? tapi dia, Pura-pura nggak tahu. dia baru hidup nih setelah lu kayak begitu tadi baru seru ya. Tadi Kalau dia ngantuk kalem-kalem ya. puasa, Tadi puasa. disuruh puasa. Kalau puasa kelihatan banget tuh. Kalau gue puasa Oh, iya nggak seger. kelihatan. Makanya dari tadi ku pendam-pendam ini untuk lihat kelakuannya ini Mr. Q. Orang puasa kan harus bersabar kan. Iya, iya. Nggak tahan juga dia. Gak tahan juga kita lihat. Oke. Nah tapi Harakiri, balik ke harakiri. Harakiri. kalau kita lihat berarti ada perubahan peta juga di internalnya PDI hari ini dong. Enggak, Iya. apakah apakah ada perubahan peta nggak setelah? Ya jangan terlalu. Enggak, iya kan karena sekarang kan status quo. Iya. Kalau tadi masih in power, variabelnya masih Iya. utamanya panglima perangnya masih Kan Mas Mr. Q punya omongan tadi di kalau capresnya kalau pacul panglimanya bisa beda cerita. Beda cerita. Bisa ngomong Sangat dua putaran yakin beda kita cerita hari saya. Sama dua putaran. Dua putaran kita ini Ya. belum selesai kita Ya ini. kan? Belum liburan. Artinya sahamnya Paculalan lah yang paling gede kalau ini 2 putaran. Iya, betul. Tapi kalau ini 1 putaran berarti ada saham yang mengecil. Iya. Nah, apakah berubah nggak konstelasinya untuk menentukan apakah PDI akan bergabung dengan governing party nantinya ataukah berada di seberang di luar Nah, gitu. intinya Nah itu tadi sebetulnya peta bahasanya. internal. Kenapa harus ada algoritma kunci 17%? Karena sahamnya mengecil. Supaya jangan makin kecil sahamnya, keluarlah pernyataan bahwa oh ini sebetulnya karena algoritma dikunci 17%. Gitu. Faktor eksternal. Faktor ya itu menyelamatkan saham tadi yang nilainya terus turun itu kan begitu. Nah, kalau bicara dinamika di dalam sekarang menurut saya sedang berlangsung ya. Jadi sekarang ini power play-nya menjadi terbuka dengan gagalnya Ganjar sebagai presiden. Kalau ini balik lagi di sini juga udah dibahas. Kalau Ganjar itu menang, maka yang menguat sahamnya adalah P2 gitu. Apa tuh P2? P2. Biar aja kolom komentar. Kalau Ganjar menang, Kalau menang P2 gitu. Dalam konteks persaingan ya, persaingan memperebutkan ketua umum ya, tahta PDI Perjuangan ya. ya, ini nomor urut P2 P1-nya ini kapan diambil nomor urut? Arbitrer. Nah, P1 dalam kalau Ganjar tidak berhasil, kartunya hidup lagi. Dan bahkan menguat. Bahkan menguat Ya, gitu. Kalau Ganjar tidak berhasil. Jadi Ya. pintu-pintu untuk komunikasi politik Ya. gitu. Dan di situ saya katakan bahwa sebetulnya dalam proses ini bisa jadi P1 itu akan lebih menentukan. Karena kalau kita bicara hak angket, sebetulnya kita bicara anggota DPR. Kalau kita bicara anggota DPR, P1 ini lebih punya akses ketimbang P2 gitu. Tidak datang lah. Hah? Justru itu tidak datang itu justru menurut saya bagian dari peran yang beliau sedang jalankan gitu. Baru beliau nggak nongol aja kan sudah signifikan banget kan, apalagi kalau nongol. Iya. Apalagi kalau nolak. Ya, apalagi kalau nolak gitu. Notabene mereka-mereka yang ada di DPR sekarang itu di bawah komando P1. Gubernur Jenderal P1. Ya, Gubernur Jenderal P1. Adipatinya P1 siapa Hah? tuh di DPR? Adipatinya P1 siapa ya? Grandmaster juga kalau nggak salah ya. Grandmaster ya? Atau Pak Cuhalan. Kode nggak ada gunanya. Kasih kode tuh. Pasukannya namanya Dewan Kolonel. Pasukannya namanya Dewan Kolonel. Sebagai menurut hasil sirekap udah merta. Iya, jadi soal hak angket ini menurut saya khusus untuk PDI Perjuangan lebih merupakan soal internal ketimbang soal eksternal. Nah, artinya Ya kan? Jangan lupa lagi perbedaan apa namanya di luar dengan perbedaan di dalam itu lebih banyak perbedaan di dalam. Ya. Kadang-kadang gitu. seringkali. Iya, seringkali. Berarti ini Dr. Han ini sendirian dong sekarang ini. Mas Hasto. Mas Hasto ini dokter pertahanan. Iya. Kalau sendiri sih enggak. Kalau menurut saya sih enggak. Sama P2 berarti ya. Masih sama P2, masih dengan ya mungkin gini, pada hari ini menurut saya harus diakui bahwa aksesnya itu tetap kepada ibu itu tetap Mas Hasto tetap ya. Pemegang kendali penuh. Iya. Artinya sahamnya kan gini, primus inter paresnya kan Ibu Mega kan.
di dalam. Artinya apapun sebagaimanapun kita anggap ini berhasil atau gagal, saham itu naik atau turun karena faktor elektoral kan tergantung penilaian dari itulah dia. Ibu. Itu sementara kunci masuk gerbang utama ada di Mas Hasto atau kalau kata Mr. Q. Betul. Jadi memang itulah variabel yang juga masih wait and see ya. Kita melihat dinamika ini menjadi sangat mengerucut sebetulnya antara Ibu dengan P1 dengan P2 dengan Mas Hasto begitu. Dan sebetulnya menurut saya juga tergantung alam pikir Ibu sendiri ke depan akan seperti apa. Saya pernah mengatakan begini bahwa kalau bicara pembagian tugas, hemat saya Ibu lebih cenderung P2 menjadi ketua umum dan P1 menjadi bagian dari pemerintahan atau berada di pemerintahan. Tetapi ini kan skenario apakah akan tetap seperti itu atau berubah dengan perkembangan terakhir ini cuman Ibu sendiri yang tahu gitu loh. Ya per hari ini sih menurut saya kalau kita bicara partai politik dan pemerintahan itu memang sangat dekat satu dengan yang lain gitu. Dan ketika kita bicara walaupun saudara ya P1 P2 bisa jadi punya alam pikiran yang berbeda. Kadang-kadang benturan itu bukan dengan pihak luar tetapi dengan di dalam institusi itu sendiri gitu. Dan ya bisa aja misalnya pasca ini Ibu akan berpikir bahwa oh ya kalau begitu dari proses 2024 ya P1 aja. Ya dia yang pemerintahan, dia yang partai politik. Bisa aja ada dinamika seperti itu. Intinya kita belum bisa melihat, belum bisa menyimpulkan sekarang sambil kita lihat dinamika politik ke depan lah, gitu ya. Kalau misalnya PDI Perjuangan menyatakan tidak gabung dengan pemerintahan, menurut saya kartu P2 hidup lagi. Artinya kan oposisi kan? Dan itu hanya tergantung keputusan itu ya. Nah, iya. Artinya kan P1 tidak akan punya posisi kabinet di dalam kabinet, walaupun dia mungkin tetap ketua DPR, tetapi saya melihat tetap bahwa berarti Ibu berpikir ya ketua partai tetap P2 gitu, bukan P1. Tapi kalau misalnya ya tidak ada hak angket, kemudian apalagi PDIP gabung dengan pemerintahan, saya kira bola suksesi di PDI Perjuangan lebih kepada P1 gitu. Kalau gabung. Kalau posisi ke P2 nih. Ke P2. Menurut saya begitu analisanya. Hipotesis tapi tadi sahamnya Mas Hasto yang tadi kalau kata Mr. Q mulai terkoreksi karena hasil pemilu. Iya. Itu juga ditanggung renteng oleh P2 nggak? Dan bagaimana dengan variabel-variabel lain yang juga ikut menjadi pempengaruh? Iya. Let's say kan tidak hanya Mas Hasto, tidak hanya P1, tidak hanya P2. Iya. Tapi ada pengaruh lainnya yang juga krusial dalam pengambilan keputusan ini kan. BG gitu misalnya. Iya. Inisial itu ya? Ya, inisial. Ya, ada ya PA gitu. PA. Terus ada menurut saya bisa dikerucutkan lah kepada P1 dan P2, bisa dikerucutkan ke sana. Jadi apakah situasi sekarang ini membuat sahamnya Mas Hasto menurun? Saya kira iyalah, logis aja gitu. Tapi apakah kemudian itu berpengaruh kepada P2? Belum tentu juga. Tergantung cara pandangnya Ibu dalam melihat dinamika ini. Istilahnya ini kesalahan siapa gitu. Tapi maaf ya, saya agak loncat dikit ya. Bukan mustahil juga sebetulnya bahwa kesimpulan untuk fight Jokowi itu datang dari Ibu. Bukan mustahil juga. Kalau keputusan itu datang dari Ibu, berarti bukan salah panglima lapangan dong. Ini kan komando dari Ratu kan begitu. Panglima tertinggi angkatan bersenjata ini. Hanya menjalankan saja. Sebagai seorang satria, kata Mas Bambang Pacul kan gitu kan. Kita menjalankan tugas gitu. Bisa jadi. Ini yang kita nggak bisa simpulkan atau kita nggak tahu persis apakah ini adalah keputusan dari Mas Hasto untuk fight dengan Pak Jokowi atau ini adalah keputusan Ibu. Nah ini kita nggak bisa simpulkan. Nah belakangan salah satu yang juga jadi variabel dalam mungkin dianggap menjadi pemengaruh adalah Pak Yusuf Kalla. Pak JK baik dari inisiasinya atau didorong oleh banyak orang untuk segera bertemu, berdiskusi, berembuk dengan Ibu Mega dalam merespon situasi terkini. Betul. Kalau Pak JK sih saya ngelihatnya lebih sebagai 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 ontran-ontran politik saja.
Gitu. Apa ontran-ontran silahkan cari sendiri, ontran-ontran aja. Sekarang kita ngomong Pak JK itu apa sih yang mau dikedepankan dari Pak JK? Maaf dengan segala hormat ya. Apa posisi strukturalnya di Partai Golkar? Dia bukan ketua umum. Jabatan publik dia udah nggak punya. Ketua Dewan Masjid. Lebih kepada bahwa dia itu orang yang punya akses kepada Anies dan Anies Muhaimin, khususnya kepada Anies Baswedan, gitu loh. Dan tapi apakah dia berjalan itu kemudian terkoneksi atau tidak dengan Nasdem, dengan PKS, dengan PKB, kan belum tentu juga. Kalau kita bicara hak angket pada hari ini, menurut saya kata kuncinya ya kita lihat partai politik. Kita nggak ngelihat lagi calon presidennya. Kita nggak ngelihat lagi calon wakil presiden, apalagi cuman temannya calon presiden. Menurut saya sih enggak gitu. Tapi kalau soal untuk media ramai ontran-ontran segala macam, jangankan Pak JK kan. Ya istilahnya yang disebut sebagai tokoh demokrasi dan tidak disebut namanya itu kan juga dipertemukan dengan Ibu Mega kan, untuk memberikan legitimasi bahwa memang ini adalah sebuah gerakan demokrasi, kan begitu kan. Gitu. Jadi ya jangankan Pak JK yang istilahnya skalanya lebih kecil dari Pak JK aja dikedepankan kok untuk membangun atau mengkonstruksi wacana pada hari ini. Gitu. Ya tadi, begitu realita tidak sesuai dengan harapan, kan dicarilah cara-cara, metodologi, dan orang-orang yang bisa dipakai untuk menjadi penyeimbang atau menjadi justifikasi bagi kesenjangan antara realita dan harapan itu tadi. Gitu.